Bisa warga suku Anak Dalam di Jambi terlibat kericuhan saat menuntut janji Bupati Merangin. Warga yang membawa senapan angin sempat menyerang mobil yang berada di kantor Bupati Merangin. Sejumlah warga suku Anak Dalam menyerang kendaraan milik Kabak Ops Polres Merangin yang berada di kantor Bupati. Beruntung Kabak Ops berhasil menyelamatkan diri ke dalam bangunan. Kejadian ini bermula dari kesalahpahaman di mana teguran Kabak Ops memicu kemarahan warga. Situasi kembali kondusif setelah Kapolres Merangin tiba dan menenangkan massa. Kedatangan warga suku Anak Dalam ini untuk menagih janji Bupati Merangin terkait honor temenggung dan keramba ikan. Kasih dinas, temenggung, kasih honor. Selama 5 bulan belum ada. Nah, jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak seringkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain nuntut. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Bupati Merangin terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi Ainus melaporkan. Bisa mahasiswa dan keluarga siswa SMP serta 10 suku yang melakukan aksi demo di Polres Sika berakhir ricuh dan polisi pukul mahasiswa. Kericuhan terjadi saat keluarga siswa SMP yang menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan di Desa Rubit, mahasiswa, serta 10 suku menerobos palang besi di Mapores Sika, NTT. Sempat terjadi aksi kekerasan saat petugas kepolisian mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Aksi ini dipicu tuntutan massa yang meminta polisi untuk segera menemukan barang bukti berupa baju, rambut, ponsel, dan jari korban yang masih belum ditemukan. Ini sudah berjalan hampir 3 bulan dengan catatan pihak kepolisian sudah menangkap 3 pelaku pembunuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini barang buktinya belum didapatkan? Kira-kira persoalannya ada di mana? Pihak penyidik segera menghadirkan, berkoordinasi menghadirkan 3 pelaku, si Rovin, Safir, dan si Vincent ke TKP untuk mengambil barang bukti. Barang bukti apa itu? Yang belum ditemukan barang bukti? Yang belum ditemukan itu berupa pakaian, jari, rambut, dan HP. Sebelumnya pada 13 Mei lalu, Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada FRG 16 tahun karena meruda paksa dan membunuh seorang siswi berinisial STN 14 tahun. Kakek dan ayah tersangka turut dipidana karena membantu memindahkan jenazah korban dan menghilangkan barang bukti. Dari Sika NTT, Joni Nura, Anyus melaporkan. Pemirsa, parkir sembarangan di tempat terlarang. Ratusan sepeda motor digembosi petugas Dishub Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, penertiban ini menuai protes juru parkir dan pemilik motor. Pengendara motor ini protes ke petugas Dinas Perhubungan lantaran dilarang parkir di depan gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Bersih Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Maraknya parkir liar di jalan ini membuat Dinas Perhubungan menindak tegas dengan menggembosi ban motor yang parkir sembarangan di tempat terlarang. Gembos ban ini langsung menuai protes sejumlah pemilik motor. Saya bahkan diarahkan dong hari di sini tadi. Iya, Pak. Seharusnya ada tidak terkatakan parkir. Saya kasih masukan, Bapak jangan eksekusi pengguna parkir. Meski sudah terpasang rambu dilarang parkir, namun masih banyak pengendara motor yang parkir sembarangan di sisi jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Dishub menindak 136 motor pada razia ini. Ini banyak laporan dari masyarakat, kita juga udah disampaikan terkait masalah himbauan, kita juga udah sosialisasi dan kita hari ini melakukan penindakan berupa pengempesan ban.
langkah selain itu untuk mengantisipasi tidak berulang lagi apa, Bang? Nah, kita udah sosialisasi dengan tim di sini, pengurus parkirnya. Jadi ntar di kedepannya langsung ada parkir ada di masjid, di area masjid. Semuanya nggak ada nama parkir di area seputar jalan bersih. Jadi steril. Jika masih ditemukan parkir liar, petugas akan mengambil langkah tegas berupa penggembokan dan penderekan kendaraan dan juga akan disanksi tilang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita informasi selanjutnya, misal komplotan rampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah dalam brankas. Aksi komplotan rampok terekam CCTV saat beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku masuk ke minimarket langsung menodongkan senjata api kepada 2 karyawan yang tengah berada di meja kasir. Kedua pelaku berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah dari dalam brankas. Berdasar rekaman CCTV, pemilik minimarket melapor ke polisi. Pihak kepolisian sudah memprofiling belum terkait dengan pelaku? Sampai sejauh ini kita masih melakukan pengembangan ya, kita melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, terhadap pelakunya, ya nanti kita tunggu saja ke depannya, semoga cepat terungkap. Hingga kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Semburan api terjadi di sebuah galian sumur bor di Kabupaten Aceh Utara. Ya, kejadian tersebut membuat warga panik. Video amatir memperlihatkan semburan gas disertai kobaran api setinggi lebih dari 50 meter dari galian sumur bor warga di Desa Blangrubek, Aceh Utara. Kobaran api keluar disertai dengan semburan lumpur dan suara dentuman keras yang membuat warga sekitar panik. Kejadian ini membuat warga sekitar mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Informasi yang beredar, di lokasi kejadian sedang dilakukan pengerjaan galian sumur minyak. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh kepala desa. Pihaknya hanya menggali sumur bor untuk kebutuhan air bersih serta mengaliri pesawahan warga. Sekitar jam 4, meledak lah. Satu ledakan, boom, langsung semburan api. Ada korban jiwa apa kecil? Enggak ada. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sekitar 1 hektar kebun sawit warga hangus terbakar. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, aliran listrik di Kota Medan mulai kembali pulih sejak Jumat malam. Ya, sebelumnya gangguan listrik terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh hingga menyebabkan blackout. Pemadaman listrik secara menyeluruh sempat terjadi di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara pada Jumat sore. Setelah sempat mengalami pemadaman listrik lebih dari 7 jam, sejumlah kawasan di Kota Medan secara perlahan mulai kembali pulih. Salah satunya di kawasan Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, di mana sebelumnya kawasan ini sempat mengalami pemadaman listrik hingga membuat arus lalu lintas macet. Sampai sini di jam setengah 9 sampai saat ini lampunya hidup, Bang. Namun di bagian Pasar 6 sana dan sana itu masih mati sih, Bang. Masih di daerah sini aja sih, Bang. Sebelumnya pemadaman listrik terjadi jam berapa tadi, Bang? Terjadi pemadaman kalau nggak salah, Bang, kurang lebih di jam 6:45, Bang. Pemadaman listrik yang terjadi tidak hanya di kawasan Kota Medan, melainkan juga terjadi di sejumlah wilayah kabupaten dan kota lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Aceh. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah provinsi di Sumatera dan Aceh mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore hingga malam. Pemadaman ini terjadi akibat adanya gangguan pada jaringan induk transmisi lintas Sumatera. Pemadaman listrik secara total terjadi di seluruh kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara sejak Jumat sore. Akibat pemadaman listrik ini, sejumlah ruas jalan protokol yang ada di Kota Medan mengalami kemacetan panjang.
Untuk mengurai kemacetan, warga pun secara sukarela mengatur lalu lintas di persimpangan. Suasana gelap juga menyelimuti seluruh wilayah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Jumat sore. Akibat padamnya listrik, jalan-jalan utama di Kota Bukit Tinggi terlihat gelap dengan penerangan minim dari kendaraan yang melintas. Sejumlah toko dan warung toserba juga terpaksa menggunakan penerangan darurat. Blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga berdampak pada sektor wisata dan usaha di Kota Bukit Tinggi. Suasana gelap gulita juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Pemadaman ini berlangsung sejak Jumat sore hingga malam hari. Sebagian warung kopi di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh bahkan harus mengeluarkan uang lebih untuk menggunakan mesin genset sebagai sumber daya penerangan. Pihak PLN pun meminta maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh terjadi akibat adanya gangguan pada gardu induk utama transmisi lintas Sumatera di kawasan Muaro Bungo, Jambi. Listrik pun mulai berangsur pulih di sejumlah wilayah pada pukul 9 malam. Tim Liputan iNews melaporkan.